Seorang istri di Serang, Banten tega membunuh suaminya gara-gara dipaksa untuk berhubungan intim. Suami tewas setelah dicekik istrinya. Warga Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, digegerkan tewasnya seorang pria dengan luka di bagian leher. Pria lanjut usia ini ditemukan tewas di dalam rumahnya. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah istri korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencekik suaminya untuk membela diri karena korban terus memaksa berhubungan intim. Sebelumnya tersangka baru tiba di Indonesia 2 bulan lalu, setelah sebelumnya bekerja menjadi TKW di Arab Saudi selama 8 tahun. Berarti sebelum kejadian ini terjadi ada keributan di dalam rumah? Iya, dia kan ngajak pulang, nggak sabaran. Saya kan menolaknya, kita dulu, kita laporan ke kiai dulu, Pak Ustadz, mungkin nggak halal, mungkin nggak sah, kita bikin namanya udah 8 tahun, nggak bareng. Sedangkan kali itu ngajak kita pulang, nggak bener aja, gitu. Ini laporan dulu Pak Kiai, mudah-mudahan diberi, gitu segalanya macamnya biar senang, biar bagus. Dia nggak mau, marah. Pelaku mengakui perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan kita akan mempersesuaikan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban dengan alat bukti yang tersisa pada tubuh pelaku ataupun yang ada di TKP. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pasca bentrokan 2 ormas yang menewaskan 1 orang, situasi di kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Bekasi kembali normal. Kantor rektorat diliburkan sementara, sedangkan aktivitas penerimaan mahasiswa baru tetap berjalan. Kondisi kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Kota Bekasi hari ini mulai beroperasi pasca bentrokan 2 ormas yang menewaskan 1 orang Selasa kemarin. Tidak ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Namun untuk menjaga bentrok susulan, kegiatan rektorat hari ini diliburkan, sedangkan pendaftaran mahasiswa baru tetap berjalan. Hingga kini belum ada pernyataan dari pihak kampus Unkris terkait bentrokan 2 ormas kemarin. Sebelumnya 2 kelompok ormas terlibat bentrok di dalam kampus yang menewaskan 1 orang. 8 orang ditangkap polisi, sedangkan pemicu bentrokan diduga masalah internal akibat pergantian jabatan rektorat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tujuh wanita muda di Banda Aceh ditangkap saat pesta miras di sebuah tempat karaoke. Mereka terancam hukuman cambuk jika alat bukti mencukupi. Tim gabungan Polresta dan Satpol PP WH Kota Banda Aceh menggerebek sebuah tempat karaoke di Kecamatan Meraksa kemarin. 7 wanita muda diamankan karena menggelar pesta minuman keras di lokasi ini. Ironisnya, beberapa dari mereka adalah mahasiswi. Mereka ditahan selama 1 malam di markas Satpol PP WH Banda Aceh dan selanjutnya dikenakan wajib lapor. Mereka kita pulangkan dengan proses pembinaan dan wajib lapor, ya. Jadi selama 2-3 hari ke depannya mereka proses pembinaan dan wajib lapor. Dan kita juga menyertakan barang bukti mereka seperti mungkin yang kepemilikan HP atau apa, ya tetap kita sita agar mereka bisa wajib lapor ke kita. Jika terbukti bersalah, ke-7 wanita bisa dikenakan hukuman cambuk sesuai hukum wilayah yang berlaku. Petugas juga akan memeriksa pemilik dan menyegel sementara tempat karaoke yang beroperasi di masa PPKM level 4. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Setelah sempat dijemput polisi, suami korban pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak di Subang dipulangkan. Sementara anjing pelacak menemukan sepatu di kebun sekitar lokasi kejadian diduga milik pembunuh.
Suami korban pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak di Subang beserta istri mudanya langsung dibawa ke ruang pemeriksaan Polres Subang. Pemanggilan Yosef dan istri mudanya ini untuk keperluan penyelidikan. Penyidik masih membutuhkan keterangan dari keduanya yang berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan tambahan didampingi oleh tim kuasa hukum Yosef. Sementara itu di lokasi kejadian, polisi menemukan sepatu putih di sekitar lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Penemuan sepatu melibatkan anjing pelacak dari K9, Polda Jabar. Sepatu olahraga tersebut ditemukan di kebun sekitar tempat kejadian perkara. Diduga sepatu milik pelaku yang sebelumnya sudah dicurigai kabur ke kebun belakang rumah setelah menghabisi nyawa ibu dan putrinya pada 18 Agustus lalu. Pemirsa, 2 penembak juru parkir di Pasar Baru Bekasi yang aksinya viral akhirnya ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan senjata airsoft gun. Irwan Budiawan alias Acong dan Supriyadi alias Tyson, 2 pelaku aksi koboi jalanan di Bekasi yang sempat viral diamankan tim Reskrim Polsek Bekasi Timur pada Rabu sore. Kedua pelaku ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Motif kedua pelaku melakukan aksinya karena dendam terhadap seseorang yang berkuasa di Pasar Baru, Kota Bekasi. Namun ternyata kedua pelaku salah sasaran. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti 1 pucuk senjata api jenis airsoft gun yang digunakan untuk menembak korban. Kita sudah amankan ya, itu masalah itu hanya kasus dendam pribadi aja ya. Si A sama si F ini ya, antara pemuda peparkir yang menguasai pasar itu hanya dendam pribadi aja itu. Sebelumnya aksi koboi keduanya terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat keduanya menganiaya tukang parkir dan menodongkan senjata airsoft gun. Dari hasil rekaman CCTV ini, petugas akhirnya dapat meringkus kedua pelaku. Dan keduanya terancam pasal 351 dan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan serta perbuatan tidak menyenangkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pedagang Pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara berunjuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.